Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tugas negara dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian, yang pertama adalah pemerintah sebagai pelaku ekonomi, yaitu harus menyediakan suatu fasilitas. Satu, pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan bantuan dana kepada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan dana. Yang kedua, pemerintah memberikan bantuan modal usaha koperasi usaha kecil, usaha menengah, dan yang sedang berkembang. Yang ketiga, membantu memasarkan hasil produksi perusahaan gula dan beras melalui Bulog. Yang keempat, pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum menyediakan prasarana berupa jalan dan jembatan untuk membantu proses pendistribusian produk badan usaha. B. Pemerintah sebagai pengatur ekonomi bertugas mengatur badan usaha agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwujudan peran sebagai pengatur ekonomi dapat dilihat melalui beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah sebagai berikut. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan pesaing tidak sehat. Pada undang-undang ini, pemerintah mengatur persaingan usaha yang sehat, menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Yang kedua, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah mengatur kegiatan koperasi. Dalam undang-undang ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi, mulai dari tata cara pendirian koperasi dan tata cara pembubaran koperasi. Yang ketiga, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 mengatur tentang waralaba. Peraturan pemerintah ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan waralaba. Nah, kemudian ada 3 peran ya di sana. Yang pertama itu peran alokasi. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas, dan pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Kemudian yang B itu peran distribusi. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan distribusi secara baik dalam masyarakat. Misalnya, melalui kebijakan perpajakan, subsidi, pengentasan kemiskinan, transfer dari daerah kaya ke daerah miskin, kemudian bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, serta dan lain-lain. Kemudian peran stabilitasi atau stabilitas. Pada pemerintahan saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta atau perusahaan. Pemerintah berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal, menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain, menjaga agar kondisi perekonomian kondusif, inflasi terkendali, sistem keamanan terjamin, kepastian hukum terjaga. Kemudian kita membahas mengenai perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Sebelum kita memahami perbedaan manajemen keuangan publik dan manajemen keuangan bisnis atau non-pemerintah,
Di mana di sini manajemen keuangan itu adalah proses pengambilan keputusan atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keuangan. Menurut Bambang Rianto, bahwa manajemen keuangan swasta adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Sedangkan manajemen keuangan publik atau negara adalah sebagai kegiatan, upaya, atau aktivitas yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan, mulai dari pengelolaan, penerimaan, pengeluaran, hingga kebijakan mengadakan pembiayaan. Dari pengertian di atas, kita dapat melihat kesamaan dan juga perbedaan. Persamaan utama yang dimiliki oleh keduanya adalah bagaimana dana bisa didapatkan dan bagaimana dana tersebut nantinya akan digunakan. Kemudian kita berlanjut kepada pembahasan mengenai tujuan organisasi. Tujuan sektor komersial adalah untuk memaksimumkan laba, untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tujuan sektor publik terutama bukan mencari laba, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat, dan sebagainya. Sumber pembiayaan pada sektor publik, sumber pendanaan berasal dari pajak, retribusi, laba BUMN dan BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang sah atau pemerintahan, sumbangan dana abadi dan pinjaman hibah dan lain-lain. Sektor komersial, sumber pendanaannya lebih fleksibel. Dari segi internal berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru. Pertanggungjawaban, ya, sampai kepada pertanggungjawaban mahasiswaku. Sektor publik menguasai dana publik, bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR atau DPRD atau dari badan eksekutif dan langsung kepada masyarakat yang terkait. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban kepada atasannya dalam struktur organisasi. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal ada pertanggungjawaban kepada masyarakat umum melalui mekanisme yang ada, yaitu parlemen. Sektor komersial menguasai dana pemilik, bertanggung jawab kepada para pemilik, yaitu pemegang saham, kreditur. Oke, sampai di sini dulu mahasiswaku perjumpaan kita. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan ibu jawab. Kemarin ada 2 pertanyaan dari mahasiswa, mungkin ada pertanyaan lagi, nanti akan ibu jawab sama-sama ya. Jadi ibu mohon maaf keterlambatan yang menjawab pertanyaan kemarin, nanti akan ibu jawab waktu kita perkuliahan daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat, dimudahkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.